Halo teman-teman semua, saya Majid A. Prirahadian dari program studi Manajemen dan Penilaian Properti Departemen Ekonomika dan Bisnis Sekolah Vokasi Universitas Gadjah Mada. Pada video kali ini, kita akan membahas mengenai sistem informasi manajemen aset. Saya membuat video ini untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah praktikum sistem manajemen aset. Langsung saja kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu peran sistem informasi dalam pengelolaan aset. SIMA atau Sistem Informasi Manajemen Aset dibuat untuk meningkatkan akuntabilitas keuangan dan kinerja pemerintah dalam melakukan proses manajemen aset. Kemudian terdapat beberapa tujuan dari SIMA. Yang pertama, membantu pemerintah untuk membangun dan menggunakan sistem informasi keuangan. Yang kedua adalah menghasilkan informasi yang komprehensif, tepat, dan akurat. Yang ketiga adalah menyediakan database mengenai kondisi dan keadaan dari barang atau aset. Dan yang keempat adalah membantu aktivitas monitoring dan pengawasan. Kemudian kita akan masuk ke pembahasan yang kedua, yaitu mengenai siklus pengelolaan barang milik negara. Berikut merupakan bagian siklus pengelolaan barang milik negara. Pengguna barang, kuasa barang dan pengelola barang BMN berwenang dan bertanggung jawab melakukan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian atas penguasaan BMN. Kemudian terdapat siklus pengelolaan aset barang milik negara. Yang pertama ada perencanaan, yaitu merupakan kegiatan merumuskan rincian kebutuhan untuk pengadaan BMN. Yang kedua ada penganggaran, yaitu membuat rancangan anggaran untuk pengadaan. Kemudian yang ketiga ada pengadaan, yaitu proses pengadaan barang milik negara. Kemudian ada penggunaan, yaitu kegiatan penggunaan barang mengelola aset dari barang milik negara. Kemudian yang selanjutnya ada pemanfaatan, yaitu pendayagunaan BMN sesuai dengan tugas dan juga fungsi. Kemudian ada penilaian, yaitu proses atau kegiatan memberikan opini nilai pada objek penilaian BNN. Kemudian ada pengamanan, yaitu upaya untuk menjaga kondisi BMN. Kemudian ada pemeliharaan, yaitu proses supaya BMN tetap dalam kondisi baik. Kemudian ada penatausahaan, yaitu proses pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan BMN. Kemudian ada pemindah tanganan, yaitu proses pengalihan kepemilikan aset BMN. Kemudian ada pemusnahan, yaitu proses tindakan pemusnahan fisik. Kemudian yang terakhir ada penghapusan BMN dari daftar barang dengan menerbitkan keputusan keterangan penghapusan barang. Bahasan yang ketiga yaitu mengenai aplikasi SIMA. Aplikasi SIMA dibuat untuk membantu dan memudahkan pekerjaan pengguna atau pengelola barang dalam melakukan kegiatan pengelolaan barang milik negara. Dalam video kali ini, kita akan membahas 3 aplikasi atau sistem untuk pengelolaan barang milik negara. Yang pertama yaitu SIMAN atau Sistem Informasi Manajemen Aset Negara. Sistem Informasi Manajemen Aset Negara atau biasa disebut SIMAN merupakan aplikasi yang dibuat dan dipublikasi oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Aplikasi ini digunakan untuk mendukung proses pengelolaan barang milik negara yang meliputi perencanaan, penggunaan, pemanfaatan, pemeliharaan, penatausahaan, penghapusan, dan pemindahan aset negara berbasis internet yang dapat diakses oleh pengelola dan juga pengguna barang. Pada aplikasi SIMAN terdapat berbagai fitur yang bisa digunakan oleh pengguna aplikasi. Yang pertama ada Master Asset. Di dalam Master Asset terdapat basis data aset nasional dalam rangka pengelolaan barang milik negara. Kemudian terdapat fitur Portofolio, yaitu untuk membantu kegiatan evaluasi kinerja barang milik negara. Kemudian terdapat fitur Inventarisasi,
digunakan untuk mendukung proses pelaksanaan dan pelaporan kegiatan sensus barang milik negara. Kemudian terdapat fitur perencanaan, yaitu digunakan untuk membantu penyusunan rencana kebutuhan barang milik negara. Kemudian ada fitur pengelolaan, digunakan untuk membantu penyusunan dan pengajuan permohonan pengelolaan barang milik negara. Dan juga terdapat fitur wasdal, yaitu digunakan untuk membantu monitoring kegiatan, pengawasan, dan pengendalian barang milik negara. Kemudian ini merupakan tampilan dari aplikasi Siman, yaitu tampilan awal pada menu registrasi dan juga login bagi pengguna aplikasi. Kemudian ini merupakan tampilan ketika sudah masuk di aplikasi Siman. Di tampilan ini terdapat banyak menu yang bisa digunakan, seperti menu identitas, update plugin, ataupun remove plugin. Kemudian pengguna aplikasi juga bisa menggunakan fitur-fitur yang ada di Siman untuk membantu kinerja dalam pengelolaan barang milik negara, yaitu terdapat menu master asset, perencanaan, wasdal, pemutakhiran data, evaluasi BMN, pengelolaan, penelusuran aset, inventarisasi, dan juga terdapat dashboard. Ini merupakan contoh cara kerja dari aplikasi Siman dalam melakukan siklus pengelolaan barang milik negara berupa perencanaan. Untuk yang pertama, pengguna harus login ke aplikasi, gunakan user dan password koordinator UAKPB. Jika belum memiliki user Siman, maka lakukan registrasi untuk memperoleh user dan password dari KPKNL. Yang kedua, klik plugin perencanaan kebutuhan BNN. Kemudian yang ketiga, maka setelah itu akan muncul menu utama yang terdiri dari perencanaan. Dan yang kedua adalah bangunan dan referensi. Untuk perencanaan terdiri dari permohonan perencanaan dan perencanaan selesai. Kemudian untuk menyusun rencana kerja BMN atau RKBMN tingkat kuasa pengguna barang, klik menu perencanaan, kemudian permohonan perencanaan, kemudian klik tombol tanda tambah untuk membuat tiket RKBMN KPB. Kemudian setelah disimpan, maka akan muncul grid tiket. Salah satu kolomnya berisi status. Kolom status ini dapat digunakan oleh satuan kerja untuk memonitoring permohonan perencanaan. Kemudian yang terakhir, menyusun RKBMN pengadaan. Rencana pengadaan disusun berdasarkan standar barang dan standar kebutuhan yang sudah diatur dalam PMK 248-PMK.06-2011. Ini merupakan cara kerja aplikasi Siman dalam siklus pengelolaan barang milik negara berupa pengadaan. Untuk proses yang pertama, yaitu isi form pengadaan tanah dan bangunan seperti pada gambar ini. Kemudian yang kedua, menghitung SBSK rencana, masukkan jumlah pegawai rencana, jenis ruangan pelayanan, nisbah luas neto, dan koefisien dasar bangunan, kemudian simpan dan hitung SBSK. Kemudian langkah yang ketiga yaitu menghitung SBSK existing seperti pada gambar ini. Kemudian yang keempat yaitu terdapat hasil perhitungan SBSK yang telah kita hitung tadi, dan hasil perhitungannya seperti pada gambar ini. Aplikasi atau sistem yang selanjutnya yaitu ada SIP atau Sistem Informasi Penilaian. Sistem Informasi Penilaian merupakan sebuah sistem yang dibangun dan dikembangkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Negara guna membantu kegiatan penilaian
barang milik negara dalam proses pengelolaan barang milik negara. Sistem informasi ini mulai dibangun sejak tahun 2012 dan mulai diimplementasikan dalam kegiatan penilaian DJKN sejak tahun 2014. Dalam sistem ini terdiri dari 3 modul utama, yaitu modul data penilai, modul laporan penilaian, dan modul informasi penilaian. Yang pertama, modul data penilai berisi data penilai DJKN seluruh Indonesia berupa profil penilai, sebaran penilai, pendidikan, dan pelatihan penilai yang telah diikuti serta informasi penugasan penilai. Kemudian modul yang kedua yaitu modul laporan penilai berfungsi untuk mengadministrasikan produk laporan penilaian yang telah dihasilkan serta sebagai salah satu sumber data yang digunakan untuk membangun basis data properti nasional. Kemudian modul yang ketiga yaitu modul informasi penilaian. Modul ini memuat data dan informasi yang dibutuhkan penilai dan pihak-pihak terkait dalam melakukan analisis data penilaian, mengetahui tren data harga properti, hingga fungsi administrasi terkait pelayanan permohonan penilaian. Kemudian, secara umum output yang dihasilkan oleh sistem ini adalah peta kompetensi, penilai, dan basis data penilaian sebagai cikal bakal basis data properti secara nasional. Selanjutnya, aplikasi atau sistem yang akan kita bahas pada video ini adalah aplikasi Lelang Indonesia. Lelang Indonesia merupakan sebuah sistem atau aplikasi yang dibuat dan dikembangkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Negara. Sistem ini dibuat untuk melakukan pengelolaan barang milik negara berupa pemindah tanganan yang salah satu cara pemindah tanganan yaitu bisa dilakukan dengan cara lelang. Pada sistem ini sudah tersedia aset-aset atau barang milik negara yang akan dilelang seperti tanah, rumah, mobil ataupun motor, dan juga aset-aset yang lain. Kemudian di sini sudah tersedia dari KPKNL seluruh Indonesia, jadi pengguna bisa memilih aset di mana dia akan melakukan lelang. Kemudian sistem ini bisa digunakan oleh masyarakat atau pengguna umum. Untuk pengguna yang baru bisa melakukan daftar terlebih dahulu. Kemudian bagi pengguna yang sudah memiliki akun, tinggal masuk ke akunnya, kemudian bisa melakukan kegiatan lelang sebagai peserta lelang pada sistem Lelang Indonesia. Kemudian kita akan masuk ke pembahasan yang keempat, yaitu mengenai opini dan saran mengenai sistem informasi manajemen aset yang sudah kita bahas tadi. Untuk opini yang pertama, yaitu mengenai sistem informasi manajemen aset negara atau SIMAN. Aplikasi SIMAN ini secara fitur-fitur dan desain sudah sangat baik untuk menjalankan tugas DJKN dalam mengelola aset negara. Selain itu, berbagai fitur yang ada di dalam SIMAN sudah mencakup hampir seluruh siklus pengelolaan aset negara, sehingga sangat membantu dalam proses pengelolaan aset negara. Kemudian, opini mengenai Lelang Indonesia. Desain dan fitur-fitur yang ada baik di website lelang.go.id dan aplikasi Lelang Indonesia ini sudah sangat baik dan juga lengkap. Sehingga aplikasi ini mudah dipahami oleh orang yang baru pertama kali menggunakan dan secara keseluruhan dapat mempermudah penggunaan aplikasi ini. Kemudian opini mengenai sistem informasi penilaian. Opini saya yaitu perlu ditambahkan fitur pengajuan permohonan penilaian dan upload persyaratan dokumen secara online melalui aplikasi SIP. Dengan penambahan fitur pengajuan permohonan penilaian secara online, diharapkan dapat memudahkan pengguna layanan penilaian dalam mengajukan permohonan penilaian. Fitur lain yang dapat disediakan adalah menu monitoring permohonan penilaian, yang selain dapat diakses oleh internal DJKN untuk kepentingan manajerial, juga dapat diakses oleh pemohon penilaian sehingga pemohon penilaian dapat memantau perkembangan permohonan penilaian yang diajukan. Kemudian kita masuk ke saran. Untuk yang pertama mengenai sumber daya manusia.
Perlu adanya peningkatan kualitas SDM lewat pelatihan penggunaan SIMA supaya pengguna sistem bisa maksimal dalam menunjang proses pengelolaan aset negara atau daerah. Dan perlu dilakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai aplikasi SIMA seperti Lelang Indonesia sehingga masyarakat bisa ikut berperan dalam pengelolaan barang milik negara. Kemudian dalam hal aplikasi seperti SIMAN, SIP atau Lelang Indonesia harus dilakukan pengembangan atau pembaharuan mengenai fitur atau desain secara terus-menerus supaya lebih mudah digunakan dan peran SIMA dalam pengelolaan barang milik negara bisa lebih maksimal sehingga output yang dihasilkan bisa komprehensif, tepat, dan akurat. Sekian dari saya, semoga apa yang sudah saya sampaikan dalam video ini bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya.